Gentlemen, welcome back to this channel. Nah, di dalam video kali ini saya akan kembali review jam tangan. Karena selain udah cukup lama nih saya nggak review jam tangan, brand jam tangan yang akan saya review, yang akan kita lihat bareng-bareng di dalam video kali ini, bisa saya bilang cukup diminati oleh orang Indonesia sejak saya dan beberapa influencer lain itu kenalin brand ini. Yes gentlemen, ini dia jam tangan yang akan kita review kali ini. Jam tangan Filippo Loretti Ascari Retro Blue Link. Kesan pertamanya bagi saya sih udah cakep banget. Nah, ngomong-ngomong soal Filippo Loretti, cukup banyak nih pendapat yang berbeda tentang brand ini. Ada yang pro, ada yang juga kontra. Bahkan nggak sedikit yang komen di beberapa video saya di mana saya juga review jam tangan Filippo Loretti yang bilang, ah jam tangan ini nggak worth it, mending beli jam tangan brand ini, mending beli jam tangan brand itu, dan komen-komen kontra yang lain. Oke gentlemen, kalau menurut saya sih kita beli jam tangan itu yang pertama adalah kita beli yang kita suka stylenya atau modelnya. Jadi misalnya kamu suka brand jam tangan yang lain, ya silahkan kamu beli brand jam tangan itu. Tapi misalnya setelah nonton video ini kamu suka dengan style dari jam tangan Filippo Loretti Ascari Royal Blue ini, ya kamu bisa consider untuk beli. Oke, seperti biasa gentlemen, di dalam video review kali ini saya akan review jam tangan ini in depth, mulai dari parts-partsnya, juga kenyamanannya, feel-nya di tangan saya, dan juga saya akan share beberapa hal penting yang kamu perlu perhatikan ketika kamu pengen beli jam tangan ini. Oke gentlemen, ini dia penampakan dari jam tangan Filippo Loretti Ascari Retro Blue Link. Seperti yang saya bilang tadi, kesan pertamanya saya langsung suka karena kesannya itu ganteng banget, elegan, mewah, tapi juga ada kesan manly-nya. Cakep banget sih kalau menurut saya. Kalau dilihat dari overall build quality-nya, menurut saya untuk harga yang mereka tawarkan sih cukup oke ya, cukup worth it. Karena nggak ada part yang terlihat dan terasa ringkih, semuanya sih cukup solid dan compact. Dari beratnya juga oke, terasa well built, nggak terasa ringan yang ringkih gitu. Jadi menurut saya yang dis jam tangan ini tuh harus punya in-hand experience dulu dengan jam tangan ini, baru deh boleh komen. Oke, yang pertama kita lihat dulu dari case-nya. Case-nya ini berbahan stainless steel yang cukup oke dan solid. Dan ini case-nya brushed ya, jadi kesan cowok dan elegannya itu juga lebih dapat. Diameter case-nya ini 42 mm, which is kalau menurut saya adalah ukuran yang maksimal untuk jam tangan yang style diver. Supaya ya tetap kelihatan elegan dan mewah, karena lebih dari itu bakalan kelihatan lebih sporty. Nah, ini penampakannya di lengan saya yang diameternya kurang lebih 15 cm, masih terlihat sangat bagus dan pas. Untuk ketebalannya sih jam tangan ini 12,9 mm, which is oke karena nggak terkesan terlalu chunky gitu kalau dipakai. Oke, sekarang kita lanjut lihat ke face-nya dan detail-detail yang ada di dialnya. Dari kacanya dulu nih, kacanya ini Filippo Loretti pakai sapphire coated mineral glass yang menurut saya udah cukup lumayan ya. Karena sapphire coated mineral glass ini lebih scratch resistant dibanding mineral glass yang biasa, tapi juga pastinya tidak sedurable yang sapphire. Tapi ya cukup lumayan lah kalau menurut saya. Nah, untuk dialnya jam tangan ini warnanya biru, kayak biru-biru deep sea gitu, dan ada efek sunburst-nya juga yang membuat kesannya itu manly, a little bit sporty, tapi tetap mewah. Saya pribadi sih suka ya dengan dialnya. Nah, hands-nya ini ada 3, hands jam, hands menit, dan second hands dari chronograph-nya. Jadi ini bukan hands detik tapi hands chronograph. Hands jam dan menitnya juga stylenya simple aja kayak gini. Untuk markernya mereka juga pakai style stick kayak gini dengan warna silver dan loom di tengahnya. Simplicity kayak gini sih menambah kesan elegan ya kalau menurut saya, jadi nggak terlalu rame gitu. Nah, untuk tipe Ascari ini Filippo Loretti ngasih fitur chronograph. Yang di marker jam 9 ini untuk chronograph menit, dan yang di marker jam 3 ini untuk chronograph 24 hours indicator. Overall face-nya ini sih rapi, cakep, printing-printing di dialnya juga oke. Ya kalau saya sih no complain ya. Nah, untuk movement-nya nih, jam tangan ini pakai Seiko VK64
quartz movement yang cukup oke dan lumayan precise ya kalau menurut saya. Water resistance-nya juga 100 meter, cukup lumayan, tapi ini menunjukkan kalau jam tangan ini stylenya aja yang diver watch. Karena kalau jam tangan dive watch yang beneran, yang fungsional, biasanya water resistance-nya itu 200 meter ke atas. Oke, kita sekarang menuju ke bezelnya. Bezelnya ini mereka pakai warna silver yang sama dengan warna case-nya, dan bezelnya ini brushed yang menambah kesan garang pada jam tangan ini. Angka-angka di bezelnya ini juga digrafir ya, jadi bukan cuma printed aja. Feel bezelnya sih cukup solid, nggak shaky kayak jam tangan yang murah-murah gitu. Ini satu arah dan menurut saya cukup presisi untuk bezelnya. Nah, untuk di bagian samping case-nya ada tombol chronograph untuk start and reset. Juga ada crown-nya yang ada grafir bendera balap gitu. Karena nama jam tangan ini terinspirasi dari pembalap Italia Alberto Ascari. Yang juga di back case-nya ini ada grafir si Alberto Ascari-nya yang menjadi inspirasi nama seri jam tangan ini. Lug dari jam tangan ini lebarnya 20 mm, which is good. Karena kalau gede dikit aja, misalnya 22 mm, pasti kesannya bakal lebih tebal dan lebih chunky. Untuk strapnya ini stainless dan stylenya sih saya suka ya. Kesannya lebih mewah gitu, jadi ngimbangin kesan manly yang ada di face-nya. Build quality dari strapnya juga oke, rapi dan gak ringkih. Untuk clasp-nya mereka juga pakai clasp yang kayak gini dengan finishing brush dan branding Filippo Loretti. Oke, untuk feel-nya di tangan sih menurut saya oke banget ya. Saya suka dengan looks-nya, rasanya nyaman juga, nggak terasa ringkih atau shaky. Bobotnya juga solid, di tangan saya juga ukurannya pas. Jadi kalau saya pribadi, saya suka banget. Nah, kalau kamu suka jam tangan ini atau mau lihat koleksi Filippo Loretti yang lain, langsung aja klik link ke websitenya yang udah ada di deskripsi. Dan tentu aja ada kode diskon buat kamu semua. Tinggal masukin aja kode diskon Kevin15 untuk potongan 15% setiap kamu beli jam tangan Filippo Loretti. Oke gentlemen, sekarang kita akan bahas beberapa hal penting yang kamu perlu perhatikan ketika kamu pengen beli jam tangan Filippo Loretti. Oke, menurut saya ada 3 hal yang benar-benar harus kamu perhatikan. Yang pertama adalah kurs. Ya, kamu harus benar-benar perhatikan kurs karena mereka jual ini itu dengan harga US dollar. Jadi harga itu bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kurs pada hari itu. Dan yang kedua, pastikan kamu punya debit card atau credit card yang Master ataupun yang Visa, karena cara pembelian dengan kredit atau debit card ini adalah yang paling mudah menurut saya. Dan yang ketiga adalah alamat pengiriman. Karena mereka kirim jam tangan ini dari Eropa, pastikan alamat pengiriman yang kamu masukin sebagai data kamu itu benar-benar lengkap biar nggak salah kirim. Oh ya, ada lagi satu yang terakhir, yaitu pajak atau bea masuk. Karena jam tangan ini dikirim dari luar negeri, dari Eropa, maka akan dikenakan bea masuk ketika masuk ke Indonesia. Dan kamu harus tahu sekarang ini semua barang yang dikirim atau dibeli dari luar negeri yang harganya di atas 3 US dollar bakalan kena bea. Nah, kalau kamu tanya saya gimana bang cara hitung bea masuknya? Nah, itu kamu googling aja karena banyak banget cara ngitungnya di Google. Kalau menurut saya sih untuk jam tangan yang misalnya harganya 2,5 sampai 3 jutaan, mungkin beanya itu antara 500 sampai 800 ribuan. Tapi kalau kamu pengen tahu jumlah pastinya, ya cari aja cara hitungnya di Google dan silakan kamu hitung sendiri. Oke gentlemen, itu tadi kita udah lihat bareng-bareng, kita udah review jam tangan Filippo Loretti Ascari Royal Blue ini. Gentlemen, terus juga support channel ini dengan like, share, dan subscribe. I guess that's it for today. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. See you gentlemen on the next videos.